Tepuk tangan buat kita semua. Oke, tidak panjang lebar, inilah Kang Budi. Hah? Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya sangat berbangga dan bahagia. Selama 3 hari ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah terbuka hati dan pikirannya. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Semoga ini akan menjadi anchoring dan digunakan setiap hari. Dan saya lebih bangga lagi kepada orang tua yang sangat-sangat bijak. Ya, yang mengajak putra-putrinya ke ruangan ini Bapak sekalian. Karena dengan kebijaksanaan Bapak sekalian, insya Allah ya Indonesia akan lebih baik. Setuju? Bapak sekalian, saya tidak akan bicara banyak panjang lebar Bapak sekalian. Karena kita cuma ada berapa menit ya? 15 menit ya. Tapi ini adalah yang dijanjikan oleh Ustadz Samsul. Insya Allah Ustadz Samsul nanti akan mengisi, tapi saya akan mengisi pengantarnya. Siap? Angkat tangannya kanannya, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku. Ini adalah pengantar yang nanti insya Allah materinya akan disempurnakan oleh Ustadz Samsul. Siap ya? Kang, tolong dibagikan ini Kang. Saya akan kasih hadiah kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa membaca atau menggambarkan apa yang ada di saya pegang. Ya, dipahami? Oke, sekali lagi nanti silakan dari Bapak Ibu sekalian yang bisa melihat ya, yang bisa menggambarkan ini apa. Saya nggak tahu ini apa ya. Saya kasih hadiah. Kang kasih hadiahnya Kang ke sini Kang. Saya kasih hadiahnya sepatu MMC Pak Ibu sekalian. Kang Awip, ya silakan bagikan. Ini kalau bisa baca ini, Bapak sekalian bisa menghipnosis orang, ya, bisa mempersuasi orang, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Ustadz Samsul. Ustadz Samsul ngomong apa kita ngikut, betul nggak? Ustadz Samsul ngomong ini tiba-tiba seolah-olah kita dihipnosis sama beliau. Nah kita akan kuak ilmu beliau. Sudah? Silakan gunakan cara Bapak sekalian ya, apapun ya. Silakan cek itu gambar apa. Kang minta hadiahnya Kang. Hadiahnya nanti dulu Bu, Bu. Oh hadiahnya di sini. Oke. Hadiahnya luar biasa Pak Bu. Ini customize ya. Sepatu MMC Pak Bu. Sepatu MMC hadiahnya yang bisa menggambarkan apa yang ada di situ. Semangat berjuang Pak. Sudah bisa Pak Wiril? Sudah bisa? 1. Sini Pak. Oke. Pak Irwan sudah. Oke ini dulu Pak ya. Kurang 1. Ada lagi? Boleh dikasihkan? Oke. Sudah berhasil? Sudah dapat gambar apa di situ? Ada yang mumet? Apa itu? Oke. Kasih bisik-bisik ke saya. Oke. Kak, kasih bisik-bisik ke saya, Pak. Apa? Oke. Ya, kembali ke tempat. Ternyata jawabannya salah, Pak. Salah, Pak. Kembali ke tempat, jawabannya salah. Belum tepat. Belum tepat Pak. Belum tepat juga. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan luar biasa. Silakan, ada yang bisa ketemu? Oke Pak. Silakan Pak. Ya, ini satu gambar tapi ribuan makna nih. Ayo Pak, naik ke panggung Pak. Oke, ya. Oke, ke sana Pak Rindi. Apa Pak? Oke, siap. Jawabannya ternyata masih salah, Pak. Silakan. Ibu-ibu ada? Pak Soleh. Ayo Pak Soleh.
Ini sepertinya dilihat dari kata ininya. Apa? Oke, masih salah Pak, masih saya. Ibu-ibu ada yang mau coba kasih kertas atau kasih jawaban ke saya? Ya, ini masih menunggu nih. Ya, siapa yang bisa dapat ini masih nunggu buat. Ya Pak, masih mencoba Pak. Saya kasih jawaban luar biasa buat Pak Ikhwan. Oke, kembali ke tempat. Ya, apa Pak? Ya. Ada yang bisa melihat gambarnya? Ini gambarnya jelas Pak, sangat jelas. Hologram di situ. Ya. Kenapa Bu? Ya terserah nanti, tadi kan ada yang sudah ketemu ya. Ada yang sudah ketemu, Ibu sudah ketemu? Begini, nanti latihannya nanti Pak Bu ya. Saya akan pembukaan dulu. Bapak Ibu sekalian, ternyata ilmu ini sangat dasar sekali Bapak sekalian. Ketika Bapak sekalian bisa menerapkan ilmu ini, bisa melihat ini, Bapak Ibu sekalian bisa benar-benar memasuki alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Kata kuncinya alam bawah sadar. Tidak melihat titiknya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat titiknya, nggak ketemu Pak. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian melihatnya keseluruhan. Keseluruhan. Kalau melihatnya keseluruhan, itu bisa. Kalau Pak Ikhwan tadi boleh dikasih tahu cara melihatnya seperti apa Pak Ikhwan? Cara melihatnya seperti apa? Oke. Kalau saya melihatnya begini Pak. Ini saya nggak lihat kertasnya, tapi saya lihat satu titik misalkan. Ini tangannya dilihat gini, saya lihat tangan terus nih. Saya lihat tangan, kemudian saya fokuskan ke tangan. Saya fokus ke tangan, fokus ke tangan, fokus tangan, fokus ke tangan. Hingga akhirnya pusing Pak, sudah pusing. Nanti dikasih lihat begini Pak, kelihatan coba. Ya, itu kondisi pada saat orang trance. Pada saat orang trance. Pernah orang melamun Pak? Pernah? Ya, orang melamun itu dia ada di kondisi di situ tapi tidak di situ. Pernah? Dan orang trance itu mudah disugesti Pak. Ketika orang trance itu mudah sekali disugesti. Disugesti apapun itu bisa. Dapat Bu? Dapat? Ya. Ya nanti yang belum berhasil nanti silahkan mencoba. Yang pusing jangan di ini Pak, jangan diteruskan. Nanti tambah pusing, nanti bisa migrain bahaya nanti. Oke. Mohon izin ditaruh dulu Pak, saya perkenalan dulu boleh? Nama saya Sulistyo Budi, saya sudah 10 tahun bersama Ustadz Samsul. Dan apa yang mau saya sampaikan ini berkat dari apa yang saya teliti dari Ustadz Samsul. Selama 10 tahun beliau itu menggunakan bahasa-bahasa komunikasi tidak verbal. Tapi menggunakan non verbal, dipahami? Halo. Angkat tangan kanannya, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku, sahabatku. Di dunia ini, semua kesuksesan itu ada modelnya. Angkat tangan kiri, tepuk-tepuk saudaranya. Begitu pula, kegagalan ada polanya. Apapun pola-pola yang diambil, kurang lebih tidak akan jauh-jauh dari apa yang dimodel. Orang gagal ada polanya, tepat? Orang sukses ada polanya, tepat? Selama 10 tahun Bapak Ibu sekalian saya memodel Ustadz Samsul. Singkat cerita begini. Beliau itu kalau bahasa saya beliau itu terapi sejati Pak. Beliau kan ngobatin orang, betul ya? Apa yang diobatin? Yang tadinya stres, depresi, punya utang 10 miliar selesai. Betul? Suatu ketika ada orang datang ke kantor, dia bersama istrinya datang ke kantor, itu berharap mau dibantu utangnya. Berharap apa Pak? Kira-kira yang diharapkan oleh orang tersebut datang itu kira-kira apa? Dikasih tahu, Pak, Bu, nanti begini ya, nanti ke bank. Orang tersebut itu bawa buku akuntansinya Pak, pembukuan, berharapnya dilihat sama beliau. Paham ya? Orang tersebut datang berharap
saya berharap sekali sama Pak Ustadz Samsul. Saya ingat sekali, beliau ambil pembukanya, beliau langsung taruh di belakang, jebret. Kata-kata beliau cuma apa Pak? Silahkan kelonan saja. Dan itu berhasil Pak, lunas utang luar biasa. Itu non-verbal Pak. Tapi itu nyata, betul gak Bapak sekalian? Banyak orang berkomunikasi seolah-olah pingin dibantu, betul gak Pak? Tapi Pak Samsul itu sudah melihat apa yang tidak terlihat. See the unseen, itu di sini Pak. Beliau melihat apa yang tidak terlihat. Utang itu hanya gejala saja Pak. Ternyata di balik utang ada kerenggangan luar biasa. Yang diamati? Yang diamati ketika masuk antara suami dan istri. Istrinya di mana, suaminya di mana. Dipahami Pak? Kemudian ketika ngomong, ini ngomongnya kemana, ini ngomongnya kemana. Ustadz Samsul langsung oh ini masalahnya di sini, komunikasinya di sini, dapatnya di sini. Kasih satu mujarab kelonan selesai Pak. Dan itu benar-benar luar biasa. Ya, dan itu yang akan kita ajarkan hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak sekalian. Beliau mengajarkan kepada saya nih, sekarang nih, di kondisi sekarang ada namanya stage. Apa Pak sekalian Pak? Kondisi saat ini namanya stage. Nih. Stage itu apa? Bukan panggung ya. Keadaan saat ini. Ya. State ini dipengaruhi oleh apa? Oleh behavior Pak. Ya, behavior. Dipengaruhi oleh apa? Oleh fokus Pak. Dan dipengaruhi oleh apa? Oleh fisiologis. Ya, behavior apa? Orang kalau pertama kali berdiri di atas panggung, apalagi ini senior-senior, keadaannya kira-kira apa Pak? Begitu juga saya Pak, saya nervous luar biasa. Ya, saya nervous luar biasa. Behaviornya otak alam bawah sadar saya itu kakinya gemetaran sendiri Pak. Betul nggak? Kadang-kadang kalau misalkan tidak dikontrol, omongan saya cepat kemana-mana. Ya, kemudian keringat dingin, itu namanya behavior Pak. Ya, nah kadang-kadang ketika saya blank, fokusnya nggak di sini, kadang-kadang fokusnya di mana? Ya, ini namanya stage Pak. Tadi ketika saya mau naik ke atas panggung, kondisi behaviornya kan tadi deg-degan dan lain sebagainya. Saya diajari ilmu sama Ustadz Samsul namanya switch pattern Pak. Dan ini keren sekali, ini diakui oleh dunia, ini keren. Kerennya apa? Saya kan deg-deg nih, ya kan ada ibu-ibu yang senior, ada Syekh Puji, ada Pak Budi dan sebagainya. Saya kan deg-deg. Behavior saya itu sudah ngomong, pokoknya kamu yang sebelum-sebelumnya kan ada coach-coach kan luar biasa. Wah ini pasti nanti orang-orang gak akan dapat ilmunya. Ada ketakutan begitu, betul gak Bapak sekalian? Tapi ini ada di sini nih. Kemudian saya switch Pak. Saya switch, itu ada di behavior saya switch dengan namanya peak performance. Peak performance. Saya kondisi begini kan saya murung, saya tegang, saya takut gitu ya. Tapi saya hadirkan otak bawah sadar saya pernah the best sales tahun 2003. Omset saya sekitar 14 miliar. Situasi yang tadi tegang, suatu tegang kan murem, kemudian kedutan dan sebagainya. Itu situasinya begitu. Tapi saya panggil sekian detik, 1, 2, 3, 4, 5. Saya panggil keberhasilan saya. Berubah seketika Pak. Dipahami maksud saya? Otomatis berubah. Di dunia ini Pak Samsul mau kondisi apapun dia di posisi peak stage. Peak stage-nya itu mau sedih, mau dunia apa, dia sedang, Kang Doni pernah cerita tuh. Ketika dulu PTR, beliau itu kan pernah, mohon izin ya Pak ya, pernah punya masalah tuh. Di belakang panggung itu sedang dikerumuni debt collector Pak. Dikerumuni debt collector. Bagaimana perasaannya ketika dikerumuni debt collector? Behaviornya seperti apa? Gelisah, takut, ya nggak pede, kemudian macam-macam. Ya, psikologisnya apa? Keringetan, kemudian ya getar-getar gitu. Fokusnya mana? Fokusnya nggak di tempat Pak. Biasanya begitu, betul ya?
Tapi apa yang terjadi? Pak Samsul silakan naik ke atas panggung. Yang tadinya biasa, beliau langsung senyum luar biasa. Ya, itu benar-benar langsung set. Langsung benar-benar yang tadinya energinya. Kan Pak Samsul kan energinya kan 100% ya. Selalu 100% ya, betul nggak? Ya, selalu 100% dalam kondisi apapun. Mau pagi, mau siang, mau malam, itu energinya 100% Pak. Karena bisa apa? Bisa switch pattern. Saya pindahkan lagi misalkan. Ada ibu-ibu, ini biar ketemu namanya switch pattern. Ibu-ibu sedang ada tugas, sedang masak. Sedang masak. Perasaannya, stage-nya ketika sedang masak, kemudian ada telepon. Ada telepon dari klien, kliennya marah-marah. Apa yang terjadi Pak? Sedang masak, kemudian ditelepon klien, mereka customer marah-marah kepada kita, kepada ibu tersebut. Apa yang terjadi? Dak-dikduk, kemudian nggak fokus, kemudian fisiologisnya kira-kira apa? Oke. Ya, dia kehilangan fokus Pak nanti di situ. Nah, ketika kehilangan fokus, tiba-tiba ada anaknya datang Pak. Anaknya datang. Anaknya kan nggak tahu apa-apa ya. Baru pulang sekolah, Mama saya dapet nih mah nilai A+. A+. Ya datang ucuk-ucuk. Mah tolong. Sebagai orang normal apa yang terjadi Pak? Apa yang dimarahi? Ya, yang terjadi dia marah-marah. Ya, tapi sebenarnya yang perlu dilakukan kalau switch pattern, ambil 4 tarikan nafas Pak. 1, 2, 3, 4 tarik nafas 4 kali. 1, 2, 3, 4 tarik nafas 4. Kemudian tahan 7 Pak. Tahan nafas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditahan 7. Kemudian dihembuskan 8. Dipahami? Ditarik 4. Ditahan 7. Dikeluarkan 8. Ya. 1, 2, 3 tarik, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya keluarkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil, switch pattern, ini anak saya, jangan saya marahin, dia nggak tahu. Sabar. Berubah Pak, pasti Pak. Dipahami? Dipahami? Nah kekuatan tentang stage, ini akan kita bahas setelah sholat Jumat. Ya, siap Pak Bu sekalian? Oke, angkat tangan kanan, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku, sahabatku. Ternyata di dunia ini problem yang paling besar adalah soal, apa kira-kira Pak? Ya, itu teknik saja Pak, itu teknik. Tapi teknik ini untuk menyelamatkan komunikasi. Ternyata problem di dunia ini paling besar, baik di kantor, di keluarga, baik di politisi, di mana komunikasi. Switch pattern salah satu teknik, kita akan bahas beberapa teknik agar komunikasi kita bisa menghipnosis orang. Agar komunikasi kita bisa sampai. Saya tanya nih ke Bapak sekalian, kira-kira ketika berkomunikasi dengan orang yang pertama kali ketemu, orang bisa memahami orang kira-kira berapa persen? Pak Irwan, ada? Berapa? 20, ada lagi? 30%? Ayo belakang Pak Islam berapa Pak? Orang nih berkomunikasi pertama kali ketemu itu berapa persen kira-kira? Data ini valid nih Pak. Ya, ada jurnalnya, ada papernya, diteliti oleh universitas. Ada yang tahu? Berapa Pak? 5%. Berapa? Nah, Pak Haji Dayat berapa kira-kira Pak Haji? 10 saja. Ada di sini yang ketemu sama orang langsung ketemu, oh saya paham orang ini 50% ada? Ternyata berdasarkan data ya kita bisa memahami orang itu 2%. Makanya banyak miskomunikasi. Ketika ada miskomunikasi banyak sekali kegagalan-kegagalan. Nah kita akan bahas bagaimana 2% ini bisa naik menjadi 50%, 50% menjadi 60%, 60% menjadi 100%. Ketika komunikasinya sampai bisa disugesti, ini bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk dakwah luar biasa. Bisa digunakan untuk apapun. Ya, untuk mencapai target kira-kira bisa nggak Pak? Ya, bisa sekali.
Ya, untuk dakwah kira-kira bisa nggak? Komunikasi ketika kita bisa jago komunikasi kira-kira bisa untuk berkampanye. Kalau misalkan mau politik bisa nggak kira-kira? Bisa, bisa sekali. Untuk jualan bisa nggak? Bikin konten, konteks bisa nggak? Ya, namun kebanyakan orang ketika dikasih ilmu komunikasi ada yang lupa Pak. Ya, ketika dikasih ilmu komunikasi ini ilmunya Ustadz Samsul sekali nih. Saya sangat terkesan dengan beliau. Orang ketika dapat ilmu komunikasi digunakan untuk apa? Pendidikan misalkan ya. Oh saya dapat ilmu dari TMC, saya mau ngajarin orang. Kira-kira begitu, betul nggak? Oh saya dapat ilmu PBTR, saya mau ngajarin orang. Kira-kira begitu nggak? Ya, untuk pendidikan. Selain untuk pendidikan, kira-kira untuk apa lagi Pak? Ketika berkomunikasi, persuasi untuk apa? Ibu ada? Negosiasi. Pak, Bu, ya, parenting terhadap anak komunikasi bukan Pak? Komunikasi Pak. Banyak orang kata bapak-bapak, saya itu kerja buat kamu, saya kerja buat kamu, saya kerja buat kamu. Orang anak kecil tahu nggak Pak? Gak tahu. Dia nggak tahu Pak. Kata anak-anak, ya wong nggak pernah ketemu sama saya. Itu jadi problem luar biasa. Problem luar biasa. Beberapa minggu yang lalu anaknya vokalis tantri, tahu Pak? Anaknya vokalis tantri itu Tanti Kotak. Beliau itu nangis Pak ketika anaknya salah, dia berkomunikasinya salah. Anaknya salah nih. Kemudian ditaruh di kamar mandi Pak. Cuma 15 menit Pak. Ditaruh di kamar mandi, ditutupin. Apa yang terjadi Pak? Traumanya bisa sampai sampai lama sekali Pak. Itu cara komunikasi yang salah. Ya. Jadi komunikasi ini digunakan untuk segala macam Pak. Bukan hanya untuk berkomunikasi lawan begini saja, bukan. Parenting penting. Suami istri perlu komunikasi enggak Pak? Perlu. Ya. Copywriting, sebagai copywriting, editing video, perlu komunikasi enggak Pak? Perlu. Yang terjadi kadang-kadang kita itu minta dipahami tapi tidak pernah memahami Pak. Itu kita ingin dipahami tapi tidak pernah memahami. Jadinya crowd. Komunikasi untuk pendidikan, komunikasi untuk negosiasi. Tadi ada parenting ya. Kira-kira untuk apa lagi? Wah, jualan bisa? Bisa. Jualan. Oke. Nomor 5, dakwah. Ya, untuk public speaking kira-kira bisa nggak Pak? Bisa. Ya. Dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang lupa Pak. Ternyata di antara ini banyak orang yang lupa terhadap state tadi. Dia harus berkomunikasi terhadap dirinya sendiri. Banyak orang, oh saya mau bantu orang. Tapi dia tidak pernah berkomunikasi sendiri. Hingga akhirnya stage-nya dia tidak pernah di posisi peak stage Pak. Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Padahal kalau kita menggunakan alam bawah sadar, kita sakit hari ini, sembuh sore itu bisa Pak. Kalau kita bisa berkomunikasi. Namanya reframing. Ya, hari ini mohon maaf, hari ini misalkan saya dapatkan uang 50 juta hari ini. Kalau kondisi normal, sadar, bisa nggak Pak kira-kira? Nggak bisa. Tapi kalau misalkan, mohon maaf ya, ini contoh saja. Tiba-tiba ibu saya sakit, harus masuk rumah sakit, harus keluar uang 100 juta. Kira-kira sore saya sudah dapat gak Pak uangnya? Dapat. Itu komunikasi Pak. Apalagi anak-anak nih, bersyukur nih anak-anak. Anak-anak adalah Al-Fatih yang benar-benar bisa menaklukkan Roma Bapak sekalian. Ya, itu namanya berkomunikasi lewat diri sendiri. Insya Allah kita akan belajar lebih lanjut. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran tentang alam bawah sadar tadi setelah sholat Jumat. Angkat tangan Pak. Tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku, sahabatku. Jangan lupa engkau harus clear berkomunikasi kepada dirimu sendiri untuk mencapai big stage agar
apapun impian-impianmu, insya Allah dapat tercapai. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak sekalian, saya minta untuk berdiri. Insya Allah. Ya, nanti kita seru-seruan saja Pak ya nanti ya. Oke. Ya. Seluruh acara MMC itu semuanya kalau Bapak sadar tidak sadar termasuk WUS ini adalah bagaimana kita berkomunikasi lewat alam bawah sadar Pak sebenarnya. Ini ini state juga nih. Ini kan membuang nih di pikiran-pikiran kita ada pikiran-pikiran negatif, betul nggak? Dalam hitungan 10, 9, 1 itu diambil tuh pikiran-pikiran negatifnya kemudian dikeluarkan. Itu bagian dari kita berkomunikasi sebenarnya. Paham? Oke, kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan, saya akan berhitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.